Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, seperti biasa redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi dari sejumlah daerah, Wilson. Betul sekali. Nah, ini kita akan ke informasi pertama, di mana kita akan melihat pemirsa ada peristiwa eksekusi pengosongan lahan rumah yang berlangsung ricuh. Ibu-ibu ini berteriak histeris menolak eksekusi rumah yang dilakukan petugas Pengadilan Negeri Parepare di Jalan Muhammad Arsyad, Soreang. Ricuh eksekusi pengosongan rumah ini terjadi karena pihak termohon menolak tinggalkan rumah. Pihak termohon tersangkut masalah utang piutang dengan bank, hingga bank melakukan lelang dan dimenangkan oleh pemohon. Jadi eksekusi kita pada hari ini adalah eksekusi pengosongan terhadap lelang yang telah dimenangkan oleh pihak pemohon. Jadi dalam hal ini pihak termohon itu ada sangkutan dengan pihak bank dan terjadi gagal bayar di situ sehingga dilakukanlah lelang terhadap objek sengketa ini. Nah, karena tidak dipenuhinya kewajiban dari termohon itu, akhirnya dilelang dan dimenangkan oleh pemohon. Saya sayangkan sekali sebenarnya kebijakan daripada Ketua Pengadilan Negeri Parepare, karena kenapa saya ini masyarakat miskin. Saya tidak memiliki kuasa hukum sama sekali. Saya tidak memiliki kuasa hukum sama sekali, yang artinya saya mempercayai sepenuhnya gugatan saya di Pengadilan Negeri. Saya mempercayai sepenuhnya gugatan saya di Pengadilan Negeri. Eksekusi tetap berjalan setelah petugas berupaya mengeluarkan seluruh isi rumah. Sementara pihak termohon akhirnya bersedia meninggalkan rumah setelah dilakukan mediasi oleh kepolisian. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan milik PT KAI di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung berlangsung ricuh. Pemilik bangunan histeris saat petugas gabungan menertibkan bangunan. Tak kuasa menahan emosi, sejumlah warga di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat yang tidak terima bangunannya ditertibkan mengamuk kepada petugas. Salah seorang pemilik bangunan bahkan jatuh pingsan dan langsung digotong oleh warga. Pihak pemilik bangunan yang masih tidak terima hampir terlibat adu jotos dengan petugas, namun berhasil dilerai. Pemilik bangunan menganggap eksekusi ini sepihak dilakukan oleh PT KAI. Nggak tahu, langsung masuk, lagi pakai baju, udah mandi, nggak ada orang. Saya juga kaget di atas, langsung didorong. Menurut PT KAI Daops 2 Bandung, lahan tersebut digunakan untuk disewakan selama 5 tahun. Namun pemilik bangunan hanya membayar 1 kali dari 5 termin yang seharusnya dibayarkan. Jadi disewa oleh Saudara Maman. Saudara Maman berkontrak dengan kami di PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama masa kontrak tersebut, mereka hanya 1 kali melakukan pembayaran, artinya pada termin pertama dari 5 termin yang ada. Selebihnya mereka tidak melakukan pembayaran terhadap PT Kereta Api. Meski berlangsung ricuh, namun petugas tetap melangsungkan pengosongan bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi dalam aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masa kecewa atas putusan sengketa lahan yang dikeluarkan pihak Pengadilan Negeri Makale. Putusan perkara sengketa lahan lapangan Gembira di depan Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja berakhir bentrok. Massa yang berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Makale saling lempar dengan petugas. Polisi terpaksa menghalau massa dengan semburan gas air mata dan water cannon. Massa kecewa lantaran Pengadilan Negeri Makale menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan atas kepemilikan lahan lapangan Gembira. Kami dibenturkan dengan polisi, sampai banyak kawan-kawan kami yang menjadi korban. Jadi kami memohon
kepada semua pemerintah, mulai dari tingkat daerah, provinsi sampai nasional. Kami meminta dengan sangat kepada Bapak Joko Widodo, karena kepada Allah ya Bapak, saat ini harapan kami bergantung. Kami tidak percaya lagi peradilan ini. Akibat bentrokan ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh total. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anak menjadi korban kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur. Kedua korban meninggal di lokasi akibat terlindas truk. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Simpang 3, Desa Semambung, Pasuruan, Jawa Timur. Dua korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban adalah seorang ibu dan anak. Korban mengalami luka parah akibat terlindas truk bermuatan semen. KBO Lantas Polres Pasuruan Kota mengungkap kronologis kejadian. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut semen melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo dan menghantam 4 sepeda motor yang sedang berhenti. Kecelakaan disebabkan sementara kecelakaan pengemudi truk menjalankan truk terlalu ke tengah sehingga melanggar atau menabrak dua pengendara yang sudah berhenti karena lampu merah itu tadi. Oke, siap. Saat ini kedua korban meninggal dan 5 korban luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir truk diamankan di unit Laka Lantas Polres Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang ibu yang tengah hamil besar menjadi korban begal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Meskipun pelaku gagal membawa kabur sepeda motor korban, tetapi korban mengalami luka di bagian kepala akibat dianiaya. Lemas tak bertenaga, seorang ibu hamil tua ini mengalami syok setelah mengalami begal di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban bernama Sofia Ria Rantika dibegal saat akan menjemput anaknya pulang sekolah. Pelaku gagal mengambil sepeda motor korban, tetapi ponsel dan dompet berisi uang Rp40.000 berhasil dibawa kabur. Mirisnya, korban mengalami luka di bagian kepala karena sempat melawan dan dianiaya oleh pelaku menggunakan cangkul. Sakit juga lah karena dorong-dorongan itu tadi. Cangkul itu kan dipegang dia. Ya udah, dia diontang-anting aku biar supaya cangkul lepas. Cangkul itu yang lepas, tangan dia yang lepas. Tangan aku nggak lepas cangkul itu. Waktu cangkul itu aku buang. Jadi dia lari. Lokasi kejadian hanya berjarak 50 meter dari rumah korban. Warga mengetahui korban dibegal setelah keluarga korban mendengar korban berteriak meminta tolong. Tadi aku datang, itu sini kejadian dicangkol orang ini yang naik kereta ini. Keretanya nggak dapat, orangnya berusaha lari tapi cangkol ditaruh di sini. Lari dikepung masyarakat nggak dapat sampai sekarang. Cangkul yang tertinggal menjadi barang bukti. Kini peristiwa pembegalan ditangani Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Petugas pun memburu pelaku pembegalan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Teror begal merajalela di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari malam hingga dini hari tadi, sudah 3 korban mengalami luka senjata tajam dari pelaku begal. Selain merampas barang milik korban, para pelaku juga tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Lapor di polisi, lapor di kasus polisi. Aksi teror begal terjadi di sepanjang Jalan Insinyur Sutami, Tamalan Rea, Sulawesi Selatan dini hari tadi. 3 korban mengalami luka akibat senjata tajam di 4 lokasi yang berbeda. Para pelaku berjumlah 5 hingga 9 orang. Mereka menggunakan sepeda motor dengan membawa busur panah serta senjata tajam lainnya. Selain merampas barang berharga, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam. Ketiga korban luka dirawat di 3 rumah sakit berbeda di wilayah Makassar. Untuk sementara dari hasil penyelidikan anggota di lapangan, ini diduga ada unsur balas dendam terhadap
para korban karena ada bahasa di TKP yang disebutkan bahwa mengatakan bahwa ini mi orangnya, sehingga pelaku ini langsung melakukan pembusuran terhadap korban. Untuk saat ini menurut korban tidak mengenal kepada para pelaku. Polisi masih mendalami motif serta memburu pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Tamalan Ria, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan tertimbun longsor saat sedang menggali lubang untuk membuat pondasi rumah. Proses evakuasi korban oleh petugas damkar dan warga sekitar berlangsung dramatis. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi pekerja bangunan bernama Imam Johari yang tertimbun material longsor berupa tanah dan batu. Korban dilaporkan tertimbun longsor pada Rabu sore saat sedang menggali lubang untuk membangun pondasi rumah di Jalan Jenggalu, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu. Namun pondasi lama yang ada di depan korban tiba-tiba runtuh dan menimbun korban. Petugas kesulitan melakukan evakuasi karena hampir seluruh tubuh korban tertimbun material longsor. Setelah hampir 30 menit, korban berhasil dievakuasi. Jadi setelah kita sampai di TKP, ternyata kalau kita lihat kronologis, Bapak ini tadi nampaknya lagi bikin pondasi. Kondisi rumah yang ada di atasnya itu keadaan tanah longsor. Jadi ketika beliau ini gali pondasi, jadi ada batu dari pondasi lama itu turun dan menimpa, termasuk tanah-tanahnya, sehingga setengah badan posisi Bapak itu ketimpa batu pondasi dan batu tanah itu kan. Korban mengalami syok dan kemungkinan cedera di bagian kaki hingga perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Wirawan melaporkan. Seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur hingga berulang kali. Pelaku kini sudah ditangkap dan diancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. DS pria berusia 36 tahun ini langsung diamankan Polres Kuningan, Jawa Barat. Pria warga desa Sangkan Urip Ciganda Mekar, Kuningan, Jawa Barat ini tega memperkosa anak tirinya berulang kali. Ibu korban curiga karena melihat tingkah laku yang aneh dari suaminya terhadap anak kandungnya. Kejadian ini pun terkuak setelah polisi mendapatkan laporan dari ibu korban. Awal mulanya adalah si ibu curiga karena bapak tirinya ini suka terlihat meremas pantat dan payudara si anak. Lalu ibu ini merasa aneh dan dipanggillah anaknya, ditanya, kamu udah pernah diapain aja sama bapaknya? Akhirnya setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya bercerita, anaknya menceritakan bahwa sudah disetubui oleh bapak tirinya berulang kali mungkin dari sejak dia SMP. Akibat perbuatannya, DS akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan atau denda maksimal paling banyak 5 miliar rupiah. Kini DS sudah ditahan di dalam sel tahanan Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Penemuan mayat di aliran kali Mukefart, Cengkareng, Jakarta Barat menggegerkan warga dan juga pengguna jalan. Mayat pria yang diperkirakan berusia 40 tahun ini pertama kali ditemukan pelajar yang melintas di lokasi kejadian. Warga dan pengguna jalan dan mogot digegerkan dengan penemuan mayat di aliran kali Mukefart, Cengkareng, Jakarta Barat. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan pelajar yang melintas di lokasi. Tingginya tembok pembatas di aliran kali membuat petugas kepolisian dan BPBD kesulitan untuk evakuasi jenazah. Usai diidentifikasi, jasad pria yang berusia 40 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kondisi jenazah sendiri saat itu di tengah atau di pinggir? Agak tengah. Itu saya yang minggirin supaya jangan bawa arus lagi. Nah, kalau dilihat dari kondisinya dia pelajar atau orang dewasa? Orang dewasa, umurnya kira-kira bakal 40-an lah. Kelaminnya apa? Laki. Iya. Ada luka-luka nggak, Pak? Nggak berani, saya nggak berani ngeliat gitu, cuma lihat pinggirin udah itu aja. Nggak sempat
terkait ada identitas atau? Enggak. Identitasnya belum tahu Pak ya? Belum tahu saya. Kasus temuan jenazah ini ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Perselisihan keluarga soal warisan, keponakan menganiaya paman hingga luka serius. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami pemirsa.